Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Darmayeni dengan NIM 19323003. Di sini saya akan menjelaskan tentang beton ringan tanpa serat. Sebelumnya, saya akan menyebutkan apa-apa saja yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama, definisi beton dan definisi beton ringan. Yang kedua, definisi beton non-pasir. Yang ketiga, karakteristik kekuatan beton non-pasir. Yang keempat, keunggulan dan kelemahan beton non-pasir. Yang kelima, proses pembuatan beton ringan. Yang keenam, hasil pengujian beton non-pasir. Beton merupakan campuran antara bahan agregat halus dan kasar dengan pasta semen. Campuran tersebut apabila dituangkan ke dalam cetakan kemudian didiamkan akan menjadi keras seperti batuan. Beton dapat juga dipandang sebagai batuan buatan, di mana adanya rongga pada partikel besar yang diisi oleh agregat halus, dan rongga yang ada di antara agregat halus akan diisi oleh pasta yang berfungsi sebagai bahan perekat sehingga semua bahan penyusun dapat menyatu menjadi massa yang padat. Selanjutnya, definisi beton ringan. Beton ringan telah dikembangkan dan digunakan secara luas dengan tujuan mengurangi beban mati pada struktur beton. Beton ringan diharapkan dapat mengurangi berat sendiri struktur jika digunakan beton normal yang merupakan bahan yang cukup berat. Maka berat beton normal yaitu sampai mencapai 2.400 kg per meter kubik. Sementara itu berat beton ringan yaitu di bawah 1.900 kg per meter kubik. Menurut Jokro di Muljo 1996, cara untuk mendapatkan beton ringan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, beton agregat ringan. Yang kedua, beton busa. Yang ketiga, beton tanpa agregat halus. Nah, di sini saya akan lebih fokus menjelaskan mengenai atau topik yang lebih saya ambil yaitu tentang beton tanpa agregat halus atau beton non-pasir. Karena itu merupakan salah satu dari beton ringan. Dan beton ringan juga merupakan beton ringan tanpa serat. Selanjutnya, definisi beton non-pasir. Beton non-pasir merupakan bentuk sederhana dari jenis beton ringan, yang di dalam pembuatannya tidak menggunakan agregat halus. Tidak adanya agregat halus dalam campuran menghasilkan beton yang berpori sehingga beratnya berkurang. Beton non-pasir lebih menonjolkan di nilai estetikanya dan hanya menggunakan sedikit semen karena untuk melapisi permukaan agregat kasar saja. Adanya rongga dalam beton non-pasir mengakibatkan kekuatan beton berkurang. Namun rongga tersebut digunakan untuk meloloskan air ke permukaan tanah melalui celah beton tersebut. Karakteristik kekuatan beton non-pasir. Karakteristik dari beton non-pasir sangat bergantung dari kepadatannya. Variasi kekuatan secara umum antara 70 kg per cm persegi pada kepadatan 1.900 kg per meter kubik sampai dengan 140 kg per cm persegi pada kepadatan 2.100 kg per meter kubik pada umur 28 hari. Kuat tekan beton non-pasir dipengaruhi oleh ada tiga macam yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor air semen. Yang kedua, rasio volume agregat. Yang ketiga, jenis agregat. Keunggulan dan kelemahan beton non-pasir. Yang pertama, keunggulan beton non-pasir. Beton non-pasir mempunyai kelebihan beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Merupakan beton yang ringan dengan kerapatan sekitar 25-30% kurang dari beton normal karena tidak ada agregat halus sehingga berat struktur menjadi ringan.
2. Karena tidak memiliki pasir dan atau agregat halus, ia memiliki susut pengeringan yang lebih sedikit dibandingkan beton normal. 3. Memiliki karakteristik isolasi termal yang lebih baik daripada beton normal karena berguna untuk konstruksi dinding luar. 4. Karena tidak memiliki agregat halus, luas permukaan yang dibutuhkan untuk pelapis semen berkurang. 5. Sifat ringan dari beton tidak berpengaruh pada kualitas disebabkan pemisahan agregat kasar, sehingga tidak memiliki agregat halus. Dengan demikian bisa dijatuhkan dari ketinggian. 6. Dapat dipadatkan tanpa memerlukan jenis vibrator beton atau dengan mudah dilakukan dengan cara menekuk dengan batang. 7. Lightweight, karena penggunaan agregat ringan, maka dihasilkan beton dengan bobotnya ringan. Selanjutnya, thermal insulation. Yang keenam, eliminated segregation. Selanjutnya, reduce cement demand. Kebutuhan semen sedikit karena tidak menggunakan pasir. Selanjutnya, simple, yaitu berarti cara pembuatannya sederhana dan lebih cepat. Selanjutnya, environment friendly, yaitu mudah meloloskan air, dapat digunakan sebagai bahan pembuat sumur resapan sehingga meningkatkan resapan ke dalam tanah. Selanjutnya, kelemahan beton non-pasir. Yang pertama, beton non-pasir tidak direkomendasikan dengan baja tulangan, apalagi jika berada pada lingkungan agresif. Sifatnya yang porus dapat mempercepat laju korosi pada struktur. Yang kedua, struktur tekan rendah. Karena bobot ringan, maka kuat tekan beton non-pasir sangat rendah, sehingga aplikasi sangat terbatas. Selanjutnya, proses pembuatan beton ringan. Yang pertama, dengan membuat gelembung-gelembung gas atau udara dalam adukan semen. Dengan demikian, akan terjadi banyak pori-pori udara di dalam betonnya. Bahan tambah khusus pembentuk udara atau beton yaitu air entrance ditambah ke dalam semen akan timbul gelembung-gelembung udara. Yang kedua, dengan menggunakan agregat dengan berat jenis yang ringan, misalnya tanah liat bakar, batu apung, dan butiran polistireen. Dengan demikian, beton yang terbentuk akan menjadi lebih ringan daripada beton normal. Yang ketiga, pembuatan beton tidak menggunakan agregat halus. Beton yang dihasilkan merupakan beton non-pasir. Beton jenis ini hanya dibuat dengan menggunakan semen dan agregat kasar saja. Dengan penggunaan ukuran maksimal butir agregat kasar sebesar 10 atau 20 mm. Beton non-pasir mempunyai pori yang hanya berisi udara. Beton jenis ini akan memiliki ukuran pori yang relatif sama. Sedangkan agregat yang sering dipakai adalah kerikil alami, terak tanur tinggi, dan tanah liat bakar. Selanjutnya, hasil pengujian beton non-pasir. Yang pertama, pengujian beton segar. Pada dasarnya, pengujian beton segar dilakukan untuk melihat konsistensi campuran sebagai dasar untuk kemudahan pekerjaan. Pengujian beton segar pada umumnya meliputi pengujian slump, blending, dan berat isi. Hasil pengujian slump. Cara uji slump yaitu salah satu untuk mengukur kelecekan beton segar yang dipakai pula untuk memperkirakan tingkat kemudahan dalam pekerjaannya. Pada penelitian ini, dari resiko semen, agregat dihasilkan nilai 0 slump atau 0, jenis slump runtuh. Rendahnya nilai slump disebabkan tidak adanya agregat halus dalam beton non-pasir. Hasil pengujian kuat tekan. Berdasarkan tabel kuat tekan beton menunjukkan beton dengan rasio sema agregat 1:6 pada umur 28 hari mencapai kuat tekan tertinggi rata-rata 3,7112196 MPa. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio semen agregat 1:6 merupakan proporsi paling optimum untuk mendapatkan kuat tekan paling maksimal. Sedangkan untuk kuat tekan paling rendah ada pada rasio semen agregat 1:10. Tinggi rendahnya kuat tekan dipengaruhi oleh rasio semen agregat.
Hal ini diakibatkan dengan berkurangnya pasta semen yang menyelimuti agregat sehingga daya rekat agregat berkurang dan mengakibatkan terlepasnya ikatan agregat dengan pasta semen. Pasta semen akan berfungsi secara maksimal jika seluruh pori antar butir-butir agregat terisi penuh dengan pasta semen, serta seluruh permukaan butir agregat terselimuti pasta semen. Akan tetapi, jika jumlah pasta semen terlalu banyak, maka kuat tekan beton lebih didominasi oleh pasta semen. Bukan agregat, maka kuat beton menjadi rendah. Kepadatan beton juga mempengaruhi tingkat kekuatan beton. Proses pemadatan yang kurang baik akan mengakibatkan beton kurang padat, berisi rongga-rongga sehingga kuat tekannya rendah. Jika pemadatan berlebihan, maka pasta semen yang berlebihan akan berkumpul di sisi bawah cetakan dan akan membuat rongga menjadi tersumbat. Hasil penelitian ini masih masuk ke dalam kriteria beton non-pasir yaitu kuat tekan antara 2,8 sampai 10 MPa. Kesimpulan, pada umumnya beton konvensional mempunyai berat volume yang tinggi yaitu 2.400 kg per meter kubik. Untuk itu dibuatlah metode baru yang menghasilkan beton dengan kuat jenis yang lebih rendah yang disebut dengan beton ringan. Berat volume beton ringan kurang dari 1.800 kg per meter kubik. Metode yang digunakan untuk pembuatan beton ringan adalah dengan mengurangi berat sendiri beton. Metode yang pertama adalah dengan mengganti agregat kasar dengan agregat yang lebih ringan, seperti menggunakan batu vulkanik, batu apung, dan lain-lain. Yang kedua dengan mengkombinasikan metode pertama namun meniadakan agregat halus atau yang sering kita sebut dengan beton non-pasir. Berdasarkan penelitian tersebut, maka diperoleh yang pertama, beton non-pasir menggunakan agregat menghasilkan proporsi campuran yang ideal di rasio semen agregat 1:6 dengan nilai kuat tekan dan kuat lentur tertinggi. Yang kedua, kuat tekan tertinggi beton non-pasir yang dihasilkan dari penelitian ini sebanyak 3,712196 MPa pada rasio semen agregat 1:6. Kuat tekan beton masih kurang dari 10 MPa, maka beton ini dapat dimanfaatkan sebagai beton non-struktural seperti trotoar, paving block, jalan di area taman yang ramah lingkungan, karena sifatnya yang meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, daya serap terbesar beton non-pasir yang dihasilkan sebesar 4,7746% pada rasio semen agregat 1:4. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya pasta semen yang ada dalam beton non-pasir. Yang keempat, kuat lentur tertinggi pada balok beton non-pasir adalah sebesar 0,9628 Newton per mm persegi pada rasio semen agregat 1:6. Kuat lentur agregat berbanding lurus dengan kuat tekan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.